Jadi oleh Gus Halim idenya begini. Pertama, perlu ada yang sangat mudah, kemudian di-endorse oleh kementerian dan di-endorse oleh netizen, di-endorse oleh perangkat-perangkat media sosial mengenai aplikasi desa wisata. Jenis namanya nanti akan disesuaikan. Dan itu ada beberapa tahapan. Jadi saat ini Pusdatin beberapa minggu yang lalu langsung diberi tugas menyiapkan segera ini. Dan itu harus selesai di minggu ke-4 bulan November. Jadi nanti kerabat desa sekalian di iOS maupun di Android di minggu ke-4 November itu ada aplikasi desa wisata dari Kementerian Desa. Nah, itu adalah promosi dari desa wisata. Jadi minggu ke-4 itu sudah penugasan ke kami untuk bisa meng-up di situ. Nah, seluruh desa wisata yang kemudian masuk ke dalamnya itu dikurasi dan di-endorse Kementerian Desa. Seperti biasa, Gus Halim mengambil resiko bahwa masuk di situ berarti sudah melalui kurasi Kementerian Desa. Jadi dengan demikian mempertaruhkan kapasitas Kementerian Desa untuk mengkurasi desa wisata yang sangat membantu desa. Makanya salah satu juri dari lomba desa wisata yang diharapkan oleh Gus Halim dan akan dipenuhi itu adalah traveler, terutama traveler yang sudah ada di media sosial, netizen traveler. Yang kedua adalah fotografer profesional, terutama fotografer yang memang pada bidang alam, memotret alam, memotret wisata seperti itu. Supaya tidak hanya lomba, tapi bahwa semua peserta lomba itu diharapkan akan mendapatkan komentar apa yang harus dilakukan lebih lanjut, apa yang masih kurang, apa kelebihan dari promosi desa itu, sehingga memang ada yang utama ada aspek edukasi, karena memang tujuan akhirnya nanti di bulan September tadi ketika ada lomba desa wisatanya itu desa-desa memang wisata desa yang berkualitas baik dari sisi promosinya kuat sehingga memang membuat orang tertarik, merasa ikut serta. Ini penting bukan hanya soal foto tapi soal narasi, bagaimana menuliskan objek-objek wisata itu sehingga menarik bagi berbagai pihak. Jadi yang namanya wisata itu misalnya dulu kalau kita lihat di berbagai media itu disampaikan yang paling penting dari wisata itu merasakan. Jadi kita datang ke suatu tempat, kemudian kita selfie, kita merasakan ada di sana. Kita datang ke suatu tempat, kemudian kita makan, kemudian makanannya dianggap enak, dikasih bintang 5, itu karena kita merasakan. Kemudian ada atraksi di desa, ada atraksi adat yang kemudian boleh dibuka untuk umum. Kita bisa ikut memegang alat atraksinya, misalnya atraksi adat yang menarik, bagaimana menaruh beras ke dalam lumbung desa, dilempar gitu berasnya, dan turis boleh merasakan melempar batang padi tadi masuk ke lumbung. Jadi merasakan atraksi seperti itu hal-hal yang menarik gitu. Jadi nasihat atau rekomendasi seperti itulah yang akan disampaikan fotografer profesional, traveler, kemudian wartawan travel kepada peserta lomba. Jadi ada keuntungan non material yang diperoleh peserta lomba. Itu bukan ide kami itu, tapi itu murni ide dari Gus Halim, bahwa tujuan utamanya tetap supaya nanti setahun ke depan itu desa wisata di Indonesia betul-betul sudah berkembang jauh dari kondisi sekarang. Tentu saja sekarang sudah ada yang sangat berkembang dan
menjadi tugas kita yang menarik bahwa termasuk kepala desa, bahkan pada desa yang sudah bagus banget wisatanya, itu perlu ikut dalam promosi lomba promosi desa wisata. Buat apa ya? Supaya kemudian desa-desa yang lain, karena ini masuk ke dalam aplikasi, desa-desa yang lain itu juga bisa ikut belajar. Jadi tetap ada aspek, ya karena menteri desanya pendidik, itu tetap ada aspek edukasi di dalamnya. Jadi kalau wisata dari desa-desa yang sudah terkenal ke penjuru dunia kemudian ikut serta di dalam ini, maka kemudian desa-desa yang lain bisa punya ide bagaimana cara melihat kemudian memodifikasi untuk desanya. Salah satu metode yang menarik itu kan memang studi kasus. Studi kasus itu kita mendapatkan contoh yang kira-kira mirip dengan kita, sehingga kalau kita lakukan hal-hal baru itu memang tidak sulit karena merasa mirip dengan kita. Misalnya ada desa wisatanya sawah yang terkenal ke seluruh dunia. Oh, ternyata begitu caranya. Kemudian karena desa kita itu punya potensi wisata sawah, ya kita bisa buat seperti itu. Itulah studi kasus. Keunggulan dari metode studi kasus itu, kita dikritik sebetulnya. Kenapa desa kita nggak bisa? Sebetulnya begitu. Tapi kita tidak merasa dikritik. Justru kita merasa mendapatkan contoh dari kasus-kasus yang dianggap baik. Jadi itu makanya desa wisata baik yang sedang dalam proses untuk membangun awal desa wisata maupun yang sudah terkenal ke penjuru dunia itu perlu ikut dalam lomba promosi desa wisata. Seperti biasa, tenaga pendamping profesional tentu saja perlu mengajak, ya, seperti itu. Dan memang kekhasan di dalam desa wisata kali ini adalah khusus untuk desa wisata yang dikelola BUMDes. Khusus desa wisata yang dikelola BUMDes. Ini dalam beberapa rapat ada berbagai usulan, salah satunya memang ada desa-desa wisata yang dikelola perorangan. Nah, itu tidak bisa ikut dalam promosi ini, tapi desa wisata yang dikelola BUMDes. Karena BUMDes itu badan hukum publik, sehingga harapannya manfaat dari desa wisata semakin berkembang itu ke arah publik. Makanya pilihannya adalah ke BUMDes sebagai badan hukum publik yang mengurus ekonomi di desa. Ya, seperti itu. Jadi yang dilihat di dalamnya, ya, itu selain tadi foto, kemudian narasi, ya, kalau ada objeknya, berapa harganya, berapa rupiah untuk masuk ke sana, dan durasi kerjanya, misalnya dibuka pada hari Senin sampai hari Sabtu, atau hari Selasa sampai hari Minggu begitu. Hari Senin tutup karena hari Senin untuk perbaikan, untuk pembersihan setelah didatangi wisatawan begitu. Buka lagi Selasa. Nah, jam kerja, hari kerja itulah yang perlu dimasukkan juga nanti di dalam aplikasi desa wisata. Kemudian kalau ada kelengkapan wisata, misalnya ada parkirnya seperti apa, gambar parkirnya, penginapannya, atau homestay malah mungkin di rumah-rumah warga, warung dan rumah makan. Jadi kulinernya seberapa menarik, dan kemudian pemesanan dan tiket elektronik. Ya, jadi tiket elektronik yang nanti bentuknya seperti QR code gitu, sehingga nanti ketika sampai ke desa wisata itu tinggal melihat QR code-nya dan kemudian langsung masuk ke lokasi wisata, seperti itu.